Bagian 4. Keberanian mengubah pikiran Anda. Cara menjadi orang yang paling bahagia yang Anda tahu. Pada 3 bab berikutnya, Anda akan belajar tentang pendekatan langkah demi langkah mengenai cara menggunakan hashtag pendekatan 5 detik yang dikombinasikan dengan beberapa strategi terbaru berdasarkan riset untuk mengalahkan rasa takut, menghentikan kekhawatiran, mengelola atau mengatasi kekhawatiran, serta mengubah cara berpikir Anda. Jika Anda pernah menyaksikan saya di TV sebagai komentator untuk CNN atau membaca kolom saya di majalah Sukses, tidak sulit untuk menganggap bahwa saya dilahirkan dengan kepercayaan diri seorang kesatria. Anggapan itu justru semakin diperkuat ketika Anda menyaksikan video YouTube saya, ceramah TED saya, atau mendengarkan langsung saat saya berbicara di atas mimbar. Ya, sekarang saya percaya diri, tetapi saya tidak dilahirkan seperti ini. Hampir sepanjang usia dewasa, saya adalah seorang ekstrovert bersuara lantang yang menderita karena perasaan tidak percaya diri yang kuat. Kepercayaan diri adalah keahlian yang saya bangun selama bertahun-tahun dengan melakukan tindakan-tindakan yang berani setiap hari. Yang tidak diketahui oleh banyak orang mengenai saya adalah bahwa saya menderita kegelisahan selama lebih dari 25 tahun. Saya mengalami depresi pasca melahirkan yang melemahkan ketika putri pertama kami, Sawyer, lahir, dan saya tidak boleh ditinggal sendirian bersama dia selama 2 bulan pertama. Saya mengonsumsi Zoloft guna mengendalikan serangan panik selama hampir 20 tahun. Pergulatan melawan pikiran saya adalah nyata dan kadang menakutkan. Ketika kali pertama menemukan peraturan, saya menggunakannya untuk mengubah perilaku saya. Peraturan menghadirkan keajaiban, dan karena bertindak dengan keberanian sehari-hari sudah menjadi kebiasaan. Kepercayaan diri saya pun tumbuh semakin kuat. Namun kegelisahan tidak pernah hilang. Ia selalu ada, mendidih di bawah permukaan. Perhatian saya terpusat pada belajar untuk hidup dengannya, mengelolanya, dan memastikan saya tidak membiarkan ia semakin menggelegak dan berubah menjadi kepanikan. Kira-kira 4 bulan yang lalu, saya mulai berpikir apakah saya bisa menggunakan hashtag 5 second rule untuk mengubah lebih dari perilaku fisik saya. Saya berpikir apakah saya dapat mengubah pikiran-pikiran saya. Saya sudah melihat efeknya terhadap kebiasaan-kebiasaan lain. Lantas, mengapa tidak mencoba menghancurkan kebiasaan batin seperti kegelisahan, kepanikan, dan ketakutan? Lagi pula, mereka adalah pola-pola yang selalu kita ulangi. Mereka hanya kebiasaan. Saya mulai menggunakan peraturan untuk mengubah cara kerja pikiran saya. Saya memulainya dengan menggunakan peraturan untuk menghancurkan kebiasaan cemas. Saat saya berhasil menguasai kemampuan tersebut, saya juga menggunakan peraturan untuk mengendalikan kegelisahan dan menguasai perasaan takut terbang saya. Ternyata berhasil. Sementara menulis kalimat ini bisa saya sampaikan kepada Anda, saya sudah berhasil menyembuhkan diri saya dari kegelisahan. Sudah beberapa tahun saya tidak mengonsumsi Zoloft dan sekarang saya bebas dari serangan kepanikan. Saya sudah tidak lagi mempunyai kebiasaan cemas. Sedangkan perasaan takut terbang saya hilang. Belajar untuk mengendalikan pikiran saya, mengarahkan pikiran saya, dan menyingkirkan rasa takut telah menjadi satu-satunya hal yang terbesar yang pernah saya lakukan guna meningkatkan kualitas hidup saya. Saya hampir tidak pernah merasa cemas, dan kalaupun saya merasa cemas, yang jarang terjadi, saya cukup melakukan 5, 4, 3, 2, 1, kemudian mengarahkan pikiran pada solusi, bukan mencemaskan masalah yang saya hadapi. Saya mengubah pikiran dengan menggunakan peraturan dan saya menjadi orang yang lebih bahagia serta lebih optimis daripada sebelumnya. Pikiran saya bekerja untuk saya, bukan melawan saya. Sekarang giliran Anda. Pertama, Anda akan belajar cara menghilangkan kecanduan terhadap perasaan cemas dan kata-kata negatif yang ditujukan kepada diri sendiri dengan menggunakan hashtag 5 second rule, ilmu tentang kebiasaan dan keampuhan rasa syukur. Kedua, Anda akan mendalami topik tentang kegelisahan dan kepanikan. Anda akan mempelajari tentang apa yang termasuk kegelisahan dan kepanikan dan apa yang bukan.
Selain itu, saya juga akan memberi Anda metode langkah demi langkah bagaimana Anda dapat menginterupsi, menyusun kembali, dan akhirnya menyingkirkan kegelisahan dari kehidupan Anda sendiri. Akhirnya, Anda akan mempelajari strategi yang sudah terbukti mengenai cara mengalahkan segala bentuk ketakutan dengan menggunakan perasaan takut terbang saya sebagai contoh. Anda akan belajar cara menggunakan peraturan dengan pikiran-pikiran pengikat untuk mencegah agar rasa takut tidak menguasai pikiran Anda. Segala sesuatu yang akan Anda pelajari sangat mudah.